Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai inventory system simulation ya. Jadi di discrete event simulation kemarin yang kita bahas itu salah satu penerapannya itu di inventory ya. Nah, misalkan ini ada flow in ya, suatu bahan misalkan dengan sejumlah quantity key masuk ke dalam proses sistem ya, atau masuk ke dalam mesin ya, kemudian akan menghasilkan suatu output kan. Nah, tapi dalam inventory itu kan kalau ini misalkan di Shopee, Tokopedia gitu kan kita beli sesuatu, berarti kan ada barang yang kita packing ya, proses packing misalkan, kemudian kita keluarkan untuk dikirim ke kurir. Nah, itu inventory kita kan harus ada gitu ya. Artinya kalau barangnya nggak ada, kita kan nggak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, berapa minimum yang kita perlukan untuk di dalam gudang kita atau di dalam rumah kita ya, kalau misalkan kita masih perusahaannya bentuk rumahan gitu ya. Nah, ini misalkan sejumlah S ya. Jadi kalau misalkan barang kita itu kurang dari S, misalkan IL ya, IL itu misalkan 3, S-nya itu 5, nah ini berarti kita harus reorder gitu dari produsen ya. Nah, misalkan kita sebagai distributor atau yang beli dari seseorang yang lain gitu kan. Nah, kemudian S plus key ini S ini yang bentukannya fontnya berbeda dari S ini bisa jadi sama bisa jadi enggak ya. Intinya adalah jumlah stok yang kita reorder gitu. Itu ditambahkan dengan quantity yang sekarang ada itu akan kurang atau dari sama dengan warehouse capacity. Karena kalau lebih nah nanti mau ditaruh di mana gitu kan, mau di luar kan nanti takut dicuri gitu ya. Makanya jumlah yang kita order nikinya berarti Q itu adalah jumlah yang kita order dan S itu adalah jumlah yang ada di tempat kita sekarang ya. Nah ya, saya koreksi ya. Jadi S ini bisa sama dengan S ini atau enggak atau lebih kecil ya. Artinya ini jumlah yang ada di tempat kita sekarang ya, ditambahkan dengan jumlah quantity yang kita pesan itu harus kurang dari atau sama dengan warehouse capacity agar tidak luber-luber ininya ya, tempat penyimpanan kita. Nah, kemudian di inventory teori ini ya tadi ya, misalkan ini adalah kita fokus ke garis biru ini yang ke bawah ini. Jadi kan karena kita dibeli gitu ya barang-barangnya, dipesan online gitu kan. Nah, maka kan turun terus gitu. Nah, misalkan ini batas S ya tadi. Nah, maka ketika mau mencapai batas S, S-nya ini yang kuning ini ya atas ini. Jadi kita sudah melewati batas S nih. Nah, kita bisa lakukan reorder. Nah, reorder sendiri itu kan terjadi lag ya. Kadang kita minta produsen di pabrik gitu kan, kirimkan ke kami sekarang, atau kita reseller kirimkan ke kami sekarang karena banyak pembeli ya dari yang ingin beli produk kita gitu kan. Makanya ini ada di sisi bawah ini adalah sumbu X nya itu adalah time ya, order 1 place ya, ini order kita diminta tapi kan ada lag waktu untuk pengiriman, makanya order receive nya di kotak yang ini. Nah, ini disebut LT yaitu perbedaan waktu antara diterimanya order kita daripada kita kapan melakukan placing ordernya. Jadi misalkan kita menerima barangnya dari produsen gitu kan tanggal 5 September, nah padahal kita place ordernya tanggal 1 September, berarti ada gap ya sekitar 4 hari gitu kan kita nunggu. Nah, pada gap 4 hari itu sebenarnya barang kita sudah mencapai titik S yang aneh ini ya bentukannya ya. Jadi mungkin ini adalah S yang titik aman kita harus reorder itu ya pada titik S ini yang kuning ini. Tapi S ini lebih danger lagi mungkin ya, ini kayak titik aman kita kedua gitu. Nah, kalau misalkan udah masuk kayak gini, ini harusnya sudah wajib order ya, bahkan harusnya di titik yang kuning ini harusnya udah kita order gitu, biar tidak ada kekurangan stok alias nanti ada cost of loss opportunity. Artinya ada orang yang mau beli tapi kita nggak bisa memenuhi, jadi kan kita sebenarnya dapat keuntungan tapi akhirnya enggak karena nggak bisa menjual barang yang mereka atau customer inginkan gitu kan ya. Nah, ini lebih parah ya yang kedua ini karena dia turun jauh sekali nih, dia tidak terpenuhi akhirnya ya. Kemudian ini LT tadi, apa yang dimaksud LT? LT itu namanya adalah lead time. Kemudian EDD LT itu expected demand during lead T. Artinya ketika lead time itu kan tetap aja ada orang yang beli gitu kan ya. Nah, ini makanya kita jangan ngestok ketika sudah beneran habis, tapi ketika ada threshold tertentu misalkan S tadi. Kemudian ada cycle stock and safety stock. Ya tadi ya, ada S tadi kan safety stock ya. Kita harus jaga-jaga ketika udah safety stocknya itu ke hit ya. Makanya kita harus restock gitu ya. Nah, restocknya itu biasanya ya ini sempurna sekali kalau di diagram ini ya. Jadi
kebetulan cycle stok kita misalkan per bulan gitu. Nah, di tiap bulan ini pas di safety stock, jadi tidak kurang dari safety stock. Artinya misalkan si hijau ini crossing ya, lebih rendah daripada si safety stock, berarti artinya kita pesennya ketika sudah kurang dari yang kita bilang aman. Contohnya kita punya 5, safety stocknya itu 5. Jadi kayak misalkan kebetulan pada waktu tertentu itu ada pesanannya membludak, akhirnya safety stock kita keambil gitu kan ya, yang cadangan kita, akhirnya safety stock kita itu tinggal 2 gitu. Itu kan berarti udah danger ya. Nah, makanya kita harus menentukan cycle yang tepat agar tidak kurang dari safety stock ininya ya, permintaannya. Jadi ini dipesan sama customer, dipesan sampai akhirnya habis ya. Ini sebenarnya bukan habis tapi menyentuh safety stock, kemudian kita pesan lagi ke produsennya dan seterusnya. Nah, ini terlalu sempurna kalau yang ini ya, padahal kejadian nyata yang enggak gitu ya. Kadang pembelian itu enggak selalu linear kayak gini Pak. Kadang ada pas rame, kadang jadi kalau pas rame dropnya cepat gitu ya. Kalau pas sepi ya dropnya sangat landai gitu kan ya. Ya ini adalah teori, makanya akan kita belajar ada namanya safety stock dan juga cycle stock. Dan cycle stock kita harus optimumkan agar tidak pernah kurang dari si safety stock. Nah, ini lot sizing, many potential policies. Jadi kalau kita lihat ya, pick the policy with the lowest total cost. Nah, total cost ini sebenarnya terdiri dari beberapa macam. Pertama tadi, total cost ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan mau beli 10, kita punya 5. Jadi kan kita ya nggak rugi, maksudnya nggak rugi secara finansial, tetap 5 kebeli kita dapat untung kan. Tapi kan aslinya kalau kita punya stok lebih, kita akan bisa dapat keuntungan lebih banyak. Kemudian stok yang lain, kalau misalkan kita punya stok terlalu banyak, kemudian jamur, kadaluarsa, itu kan juga menjadi kerugian untuk kita ya. Nah, itu contoh-contoh dari cost ya. Nah, kemudian kita jumlahkan semua cost tersebut. Cost yang lain contohnya apa? Misalkan cost gudang, misalkan kita itu nggak punya gudang sendiri, kita sewa ruko gitu ya. Nah, karena kita barangnya terlalu banyak, nggak kejual, nggak keluar, maka biaya sewanya kan makin banyak ya, karena kan kita harus nyimpen di tempat tersebut lebih lama. Nah, ini contoh-contohnya. Total cost itu terdiri dari beberapa cost ya. Nah, ini selain cost ada juga istilah-istilah lain, misalkan D itu adalah average demand, karena demand itu selalu fluktuatif, makanya dirata-ratakan per bulan berapa atau per hari berapa atau per minggu berapa atau per satuan apa berapa gitu. Kemudian ada ordering cost. Tadi ordering cost itu ya tadi kita misalkan kita kan bukan produsen ya, tapi kita ngejualin barang produsen. Contohnya kita toko kelontong gitu. Makanya kalau kita beli sesuatu dari produsennya, mungkin kan kita harus dapat biaya kirim meskipun lebih murah karena kita belinya bulky ya. Tapi tetap aja ada ordering cost. Makanya kalau bisa jangan sering-sering melakukan ordering cost. Sekalinya order ya harusnya lebih banyak gitu. Nah, kemudian holding cost. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Kalau tadi kita bilang ordering cost-nya yang lama aja biar kita nggak bayar order cost lagi, tapi ada juga holding cost. Kalau kita megang terlalu lama, itu bisa jadi kerugian buat kita karena biaya sewa ruko, kemudian misalkan gudangnya nggak cukup, jadi kita nggak bisa beli barang yang lebih cepat flow-nya, nah kayak gitu-gitulah. Purchase cost, nah kita kan beli barang punya orang ya, produsen ya, makanya kita juga punya harganya berapa dari mereka. Order quantity itu disebut sebagai key tadi yang sudah kita lihat di slide pertama. Order cycle time, nah tadi mau per bulan, per tahun, per minggu, atau per apa ini kita restocknya dari si produsen. One time discount, nah kadangkala ya Natal, tahun baru, ya itu demand-nya tinggi sekali ya. Nah, jadi makanya kita perlu nge-restock dengan tidak sesuai cycle. Jadi misalkan kalau Januari, Februari segini 100, restocknya 100, kemudian Februari, Maret 100. Kebetulan Maret, April misalkan ada lebaran nih bentar lagi ya, makanya kita restocknya yang banyak karena kita tahu parcel itu atau cookies gitu ya itu banyak di lebaran, makanya kita melakukan order yang tidak sewajarnya seperti cycle. Nah, ini supply dan demand mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Ada prinsip equilibrium di mana ada titik temu antara permintaan dan harga. Kalau harganya terlalu mahal, permintaannya kecil. Kalau harganya kecil, permintaannya tinggi. Tapi nggak dapat untung dong kayak gitu. Kalau misalkan harganya kecil, permintaannya tinggi. Makanya ada harga tengah-tengah kayak gini. Nah, kita berusaha agar shifting ya, agar harganya makin mahal, tapi customer itu tetap mau beli, demandnya tetap tinggi gitu kan ya. Itu gimana caranya ya tadi ya, mungkin dengan mainin stoknya nggak terlalu banyak. Nanti kalau stoknya terlalu banyak kan harganya jadi lebih murah ya, karena kan
kita punya barang tersebut, kalau nggak kejual nanti kadaluarsa dan sebagainya, atau persaingannya ya inilah biasa ya prinsip ekonomi ya, demandnya tinggi nanti harganya jadi turun gitu kan, ada prinsip kelangkaan kan. Nah kemudian ada state variable nih, ada INV itu sebagai inventory on hand. Nah kemudian order place status, oh ini ada satu ketika order kita minta order ke produsen gitu kan. Nah 0 jika tidak ada order. Nah ini ada event graph sendiri ini ada 1, 2, 3. 1 itu adalah demand for item, 2 itu item reorder, dan 3 itu reorder arrives. Nah karena kan kalau order nggak langsung ujuk-ujuk hari ini atau jam ini dapat ya, makanya demand for item. Kemudian kalau misalkan C1 itu apa nih, C1 inventory less than reorder point. Nah jadi ketika demand for item itu artinya customer mau beli ke kita kan. Kemudian kalau misalkan customer beli ke kita terus nih, looping kan, beli lagi, lama-lama habis kan, atau tidak menyentuh safety point tadi, safety stock kita. Nah maka ketika sudah menyampai safety stock kita, nah maka kita harus melakukan C1 ini, reorder. Nah menuju ke state 2, nah item di reorder. Nah kemudian karena reorder butuh waktu, maka ada T order. Jadi T order adalah time until reorder arrive. Nanti kalau arrive nanti ketiga lagi. Nah ketiga lagi nanti balik ke satu lagi ya, ada demand lagi. Nanti kita place reorder lagi, nanti reordernya datang 3, nanti kita di order lagi sama customer kayak gitu terus. Nah ini ada demand itu current day customer demand. Kalau ini per hari patokannya, tergantung kalian mau define berapa. C-inv ini cost of carrying 1 unit of inventory for 1 year misalkan. Nah ini kalau misalkan kita nyimpan inventorinya selama 1 tahun, costnya berapa, bisa jadi cost kerugian karena barangnya membusuk, atau tadi ruangannya sempit, atau kita harus place more ruko gitu ya. Nah itu sewanya jadi lebih banyak, lebih mahal dan seterusnya. Cost order tadi ini, nah tadi kita kalau place order ke manufacturer, produsen, kita bayar berapa? Penalty kalau misalkan unfulfilled customer demand. Artinya ini tuh kayak tadi kita punya stok 5, customer minta 10. Nah ini nggak ada kerugian sebenarnya, tapi kerugian kayak potensi keuntungan. Nah ini ada, itu disebut sebagai exogenous variable yang uncontrollable. Karena kayak misalkan demand kita nggak bisa ngatur demand berapa, ya kita bisa mainin lah, kayak harganya dimurahin mungkin demandnya akan lebih banyak. Tapi kan secara umum demand itu posisinya adalah punya customer yang punya kewenangan. Kemudian juga penalti juga berkaitan dengan demand kan. Order ini, harga order biasanya ditentukan oleh produsen, kayak kalau kamu mau order ke kita harganya sekian, itu kan makanya uncontrollable. Kalau yang controllable, yang exogenous variable yang controllable, misalkan quantity order, kita kan bisa menentukan mau beli berapa. Kemudian reorder point, kita mau beli ketika sudah menyentuh safety stock yang berapa gitu. Kemudian ada endogenous variable. Nah ini ada state variable, tadi current inventory-nya, time-nya berapa, order statusnya apa, itu adalah state variable ya. Kemudian ada measure of performance, tadi cumulative inventory over time. Nah ini dihitung berapa jumlah barang atau harga jumlah barang ada di kita, kumulatif customer order not filled. Nah misalkan selama sebulan ada berapa order yang tidak terpenuhi. Kemudian n order, number factory order place to date. Kemudian total cost ini jumlahan ya, atau perkalian lah dari cost dari inventory dikalikan dengan kumulatif inventory. Jadi barang yang ada di gudang kita itu di berapa, dan dikalikan dengan cost ya. Cost order dikalikan dengan jumlah order, dan penalty dikalikan dengan customer loss-nya. Kalau annual cost berarti ya total cost dibagi dengan T final. Nah, dimana T final itu adalah number of days the system simulated. Jadi contohnya kita simulasikan selama setahun, berarti 365 bagi 365. Jadi annual cost itu adalah total cost. Tapi kalau kita melakukan simulasinya itu enggak selama setahun, kita simulasinya setengah tahun ya, berarti total cost bagi setengah gitu. Artinya total cost kali 2. Nah, kayak gitu annual cost-nya. Kemudian form of inventory system policy. S tadi ya, represent the minimum number of product atau safety stock yang harus kita punya. Q represent the order quantity, how many lots per order, kita berapa pesennya, 1 lusin kah, atau 1 kilo kah, atau berapa. Nah tadi ya, Q bintang sama dengan S, yang word ini tambah Q, dimana S ini bisa jadi S atau kurang dari S. Artinya kita harus nge-order kurang dari misalkan kita punya safety stock 5, gudang kita maksimal
penyimpanannya 15 ya, berarti kita maksimum berapa pesennya ya, key-nya maksimal 10 kan, kayak gitu, biar gak luber. Nah ini kita sudah bahas berulang-ulang ya, ada cost of order, cost inventory atau holding, namanya banyak perbedaan nama, dan juga shortage cost. Ini jika stock out ya, artinya stok kita itu kadaluarsa ya kalau nggak salah ya. Size of the demand, size of the order, ini tadi sudah kita bahas berulang-ulang ya, jadi kita nggak perlu detailing lagi. Tapi di sini mungkin ada simbol yang berbeda, ada inventory level. Inventory yang ada tanda plus itu adalah number product currently in the warehouse, dan inventory minus number of product that should be available, karena ada customer demand tapi kita tidak punya stoknya di warehouse. Jadi saya hanya memperkenalkan beberapa simbol-simbol yang ada di buku rujukan ya. Ada bukunya, nanti saya mungkin kasih di link ya nama-nama bukunya ya di deskripsi. Jadi setiap buku mungkin punya istilah-istilah yang berbeda. Nah ini state diagramnya aja lah ya, kita punya N, kemudian ada demandnya berapa, dikurangi demand 1, dibeli demand 2 dan seterusnya. Nanti kita reorder ya. Ya mungkin kita lihat-lihat dulu. Oh ini ulang-ulang saja ya. Intinya ini adalah notasi matematikanya. Ini tadi yang INV plus, INV minus ini ditulis sebagai I aja, I plus I minus. Nah ini kalau tadi per tahun ya. Nah ini kalau per bulan ya tinggal dibagi N nya aja berapa bulannya. Nah ini adalah diagram alirnya ya, flowchartnya. Kalian bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini ada contohnya newspaper sales problem, tapi akan kita bahas di next video agar terfokus ya, agar gak terlalu panjang videonya juga. Oke mungkin cukup sekian, nanti kita lanjut di video selanjutnya.